Ini yang jadi persoalan. Kalau sudah masuk hal-hal yang demikian, seharusnya itu harus diselesaikan. Imma Anda mengungkapkan kalau ada rasa lewat perwakilan disampaikan dan sebagainya, jangan banyak dipendam lama-lama. Setan bermain nanti di situ. Kalau memang sudah waktunya, punya rasa, ada ketertarikan, sampaikan. Ya, Quran surah ke-49 ayat 13, ta'aruf di situ. Ta'aruf, saling di situ. Awas, hati-hati, ini bukan dari sisi laki-laki saja, memang umumnya laki-laki mencari, tapi perempuan pun suka ngintip-ngintip. Ini ya, bukankah Sayyidah Khadijah memperhatikan Nabi SAW? Ya, bukan Nabi yang memperhatikan Sayyidah Khadijah, Nabi diperhatikan Sayyidah Khadijah. Jalan dengan pembantunya, asistennya Maisarah, diceritakan Rasulullah Muhammad itu begini sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan lagi oleh Sayyidah Khadijah setelah mantap dengan akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tolong sampaikan utusan kepada pamannya agar berkenan melamar saya. Baik, kalau ini tidak dia mengganggu. Ya. Pelan-pelan. Bisikan halus yang mengganggu atau membahayakan. Jadi pertama, kita mesti memahami ayat ini bahwa sifat setan ketika menggoda, sifatnya halus, Bu, Pak. Kadang-kadang kan yang halus itu tidak terasa langsung ya. Dampaknya ada kelihatan. Air itu kan meresap halus ke karpet, taunya udah basah aja gitu. Ya sama sifat setan begitu. Dia ketika memberikan was-was, Anda jangan kira, hati-hati, Anda jangan kira dia secara frontal mengatakan, saya setan. Tidak. Dia akan langsung masuk pelan-pelan, tiba-tiba mulut sudah berkata yang kotor saja. Ya, mata sudah melotot saja dia. Itu bisa cepat sekali tanpa sadar gitu. Itu bisa mengganggu. Bapak melihat dengan saya begini, tiba-tiba Bapak melotot kepada saya, kan tidak nyaman situasinya kan? Sama, lisan yang bicara yang kotor pun tidak akan menyenangkan, tapi itu tanpa sadar dan reaksinya sangat cepat sekali. Ternyata dalam kenikmatan itu, ketika dirasa-rasa rakaat pertama saja, ini rakaat pertamanya itu sudah sampai 100 ayat. Pak, Nabi SAW rakaat pertamanya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya duga akan rukuk. Ternyata nyambung ke Ali Imran. Insyaallah, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Saya duga akan rukuk, ternyata nyambung lagi ke An-Nisa sampai ayat 176, 5 juz 4 halaman. Makanya Aisyah radhiyallahu anha wajar mengatakan, gak usah ditanya deh panjang dan bagusnya kan ya. Satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, orang paling takwa, tingkat surga paling tinggi, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya kata Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani, kami tidak ikutan lagi. Bukan karena capeknya, bukan. Itu mereka sudah terbiasa. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, saya seringkali menduga, ini Nabi kapan rukunya? Ini untuk memberikan jeda supaya beliau bisa praktekkan lagi. Tapi karena saya sering menduga itu, saya merasa saya kurang khusyuk. Saya ingin berikan gambaran dulu ya. Ini sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk di antara kalangan sahabat yang paling indah bacaan Qur'annya. Paling bagus. Bahkan pernah satu ketika beliau membacakan Qur'an, itu pohon-pohon bergerak, Bu. Angin kemudian bertiup kan. Beliau kemudian diam, tenang lagi situasi. Dibacakan, bergerak lagi. Ketika disampaikan pada Rasulullah SAW, lihat komentar Nabi. Kata Nabi, ketika engkau bacakan itu, malaikat turun berebut untuk mendengarkan bacaan. Saking indahnya. Tapi ketika beliau sholat di belakang Nabi, perhatikan komentarnya. Kata beliau, tidak pernah saya mendengar satu bacaan seindah bacaan Nabi. Jadi kalau dibacakan, Masya Allah, ada ketenangan dalam jiwa. Dibacakan tentang surga, seakan-akan segera ingin masuk ke dalamnya. Dibacakan tentang neraka, bergetar, kita khawatir. Ya, kalaupun sekedar diperingati, itu bacaan Nabi. Dan rakaatnya tenang, gerakan-gerakannya. Kadang setelah salam beliau diam dulu, duduk sejenak istirahat sambil berdoa kepada Allah. Kata Allah, Masya Allah, as-saima hatta yuftira. Ayo mau minta apa sekarang? Terutama saat buka, setelah semua itu dilakukan, lalu kita meminta kepada Allah, seakan-akan menagih dengan bahasa yang lembut. Allahumma dhahabad dhama, ya Allah, dahaga ini sudah tidak ada yang saya tahan-tahan dari fajar itu. Wabtallatil uruq, ditandai dengan basah tenggorokan ini. Perhatikan. Wa thabatal ajru, engkau berjanji akan memberikan apa yang engkau berikan saat ini langsung. Farahatun, saya bahagia sekarang ini. Insyaallah engkau akan berikan. Perhatikan. Allah itu tunggu-tunggu. Mau minta apa sekarang? Di saat kita minta wa thabatal ajru insyaallah, akan tetap pemberian Allah sekarang. Allah itu menunggu mau minta apa. Cuma kadang-kadang kita berhenti di situ, kita nggak minta. Karena panah setan langsung masuk ke mata kita. Kolak sudah direncanakan. Kalau nggak cepat dimakan dingin. Jus buah sudah menunggu. Akhirnya sudah selesai di situ. Bismillah, minum, makan, ke masjid. Doa belum. Padahal doa-doa itu ditunggu oleh Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pasangan dari yang baik, bukan untuk menjadikan manusia punya perilaku buruk, bukan.
Dan Allah tidak mungkin memiliki niat keburukan. Tidak mungkin memiliki keinginan buruk bagi hambanya, mustahil. Semua yang diciptakan Allah, sekalipun makhluk yang tidak bernyawa, itu pasti ada maslahat kebaikan bagi kehidupan kita. Sekarang apa manfaatnya diciptakan sifat buruk ini? Ternyata Allah ciptakan sifat buruk ini, salah satunya fungsinya sebagai katalis, perangsang, ya, sebagai perangsang, sebagai penguji supaya sifat-sifat baik ini muncul ke permukaan. Sebab kalau nggak diciptakan sifat-sifat yang jelek, yang ini nggak akan tampak kelihatan. Kalau nggak ada dusta, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada sabar, bagaimana bisa diketahui? Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa diketahui sabar? Kalau tidak diciptakan sombong, tidak akan kelihatan tawadu. Jadi semua sifat ini sebetulnya diciptakan untuk melatih supaya sifat-sifat baik itu muncul ke permukaan. Jadi kalau Anda ingin memulai sholat, bagaimana cara memulainya? Saat Anda bertakbir itu, salah satunya adalah tanggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Jangan dibawa urusan yang tidak terkait dengan sholat. Paham sampai sini? Nah, ini yang menyebabkan orang tidak khusyuk dalam sholat, karena dia saat akan sholat selalu membawa hal-hal yang tidak terkait dengan sholat. Apa urusannya rapat dengan sholat? Jadi kalau antum mau sholat, rapat simpan, jangan dibawa ke dalam sholat. Kenapa sholat antum sampai nggak khusyuk, sampai lupa rakaat? Kadang-kadang orang sudah mau sholat, antum masih mikirin rapat. Orang mau sholat, antum masih mikirin kendaraan. Yang paling sulit dimengerti, orang mau sholat, antum masih mikirin awan. Duh, langit mendung, Masya Allah dibawa ke sholat. Udah status dibikin di Instagram, ya dibawa juga ke sholat, kurang apa lagi? Nah, ini yang membuat sholat Anda atau sholat kita kadang-kadang tidak bisa khusyuk dengan sempurna karena urusan dunia masih dibawa dalam sholat. Kembalikan ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu, kembalikan, irsyad wad-dilalah bilutfin. Dalam dirinya akan diberikan petunjuk-petunjuk pada kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu benar ibadahnya, Bu, Pak, ya, dekat dengan Allah, ibadahnya benar, bukan hanya sholatnya saja, pekerjaan segalanya, itu nanti Anda akan dapat dorongan-dorongan kebaikan ditunjukkan oleh Allah. Maaf ya, bahkan dalam yang santainya pun, Anda santai ingin duduk, tiba-tiba buka TV, nggak baik, itu akan seketika pindahkan. Ini bukan untuk kamu. Yang baik untuk yang baik, jelek untuk yang jelek, itu nggak tepat. Itu mata Anda bisa langsung dipalingkan, channel bisa langsung diganti. Itu yang disebut dengan hidayah. Ya, mana yang pertama, petunjuk yang halus yang mengarahkan Anda pada kebaikan. Anda mau belanja, lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nggak akan mikir lagi, sudah pindahkan, selesai. Ya. Anda mau baca sesuatu, lihat tayangan gambar yang tidak bagus, Anda akan pindahkan, nggak ada, dan nggak akan mikir. Hidup untuk selamanya, barangkali maut datang lebih cepat dari apa yang tidak Anda duga. Anda keluar dari masjid ini, masuk ke dalam mobil, siap meningkatkan amal soleh. Begitu masuk pintu mobil, bismillah, keluar malaikat maut. Assalamualaikum, pulang. Karena itu kenapa mau tidak hulukan untuk memberikan penegasan kepada kita. Hei, kamu yang masih menunda-nunda taubat, kamu yang masih menunda-nunda untuk berhijrah, untuk kembali kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan banyak pikir. Siapa tahu kebanyakan mikir, maut datang lebih cepat dari apa yang kamu pikirkan. Ustaz, kalau yang itu mungkin sih, udah sepuh begitu, rambutnya putih, udah bau tanah kayaknya. Yang itu bau tanah, Anda bau kuburan. Poin. Lihat ini. Makanya ketika Allah menampilkan ini, tujuan akhirnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya menguji siapa orang mau berubah meningkatkan amal-amal kebaikan. Mubaligh beda dengan dai. Ya. Kalau mubaligh tidak disyaratkan dia memiliki ilmu khusus untuk menguasai materi yang disampaikan. Yang penting dia share pada orang, itu sudah tabligh. Jelas ya? Dan dia mendapatkan pahala kebaikan dari situ. Ya. Hadis Muslim misalnya, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah ya. Anda punya misalnya gambaran sekarang belajar tentang keutamaan sholat 5 waktu. Anda share misalnya di Facebook kan? Lalu ada orang melihat status Anda atau share Anda, lalu dia amalkan, dia jaga itu. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan pahalanya. Tidak cukup dengan amin, praktekkan dulu gitu ya. Kalau cuma amin-amin saja nggak akan dapat ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin ada orang yang cuma tarawih tapi nggak mau baca Quran, ada orang baca Quran nggak mau sedekah, maka tahun ini minta kepada Allah, ya Allah kuatkan saya untuk beramal. Jangan jadikan ada kebaikan selain jadi peluang ibadah untuk saya. Sekalipun cuma memberikan air putih untuk orang buka, mengambil kotoran di masjid, menyimpan di tempatnya, Masya Allah pahala itu.
Karena itu ulama hadis paling tidak suka dengan satu hadis palsu yang ditebarkan saat Ramadan. Niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis palsu. Ya, karena itu tahun ini jangan dipakai lagi. Ya. Pak, kok tidur? Adik jangan lupa, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis palsu. Karena itu menghapus peluang kita untuk ibadah. Orang baca Quran ini tidak karena tidur. Ya. Orang salat bangun, Masya Allah, ini tidak karena tidur. Tidur yang wajar silahkan, tapi kebanyakan tidur itu persoalan. Allah berikan nikmat kepada Anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat, teman-teman terbaik, selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering Anda dapati seperti itu? Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya. Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti, tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya, ya Allah. Dia teman saya, ya Allah. Dia saudara saya, ya Allah. Kami pernah